Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat BKU untuk dana BOSP di tahap yang pertama di tahun 2024 menggunakan aplikasi Arkas. Yang saat ini saya menggunakan Arkas versi 4.2.1. Seperti tampilan ini BKU BOSP reguler di tahun 2024 ini sudah selesai ya, yaitu untuk tahap yang pertama ini periodenya Januari sampai dengan Juni. Jadi harus sudah selesai. Jadi syarat untuk membuat BKU, jadi kita RKAS-nya sudah disahkan ya oleh tim markas Dinas Pendidikan Daerah masing-masing ya. Jadi tampilannya seperti ini, RKS kita sudah disahkan. Baru kita bisa langsung ke menu penata usahaan untuk melakukan pengaktifan atau penginputan data BKU BOSP reguler di tahun 2024. Jadi saya akan menjelaskan untuk BKU BOSP reguler ya di tahap yang pertama di tahun 2024. Oke, langsung saja ya kita aktivasi BKU ya. Di tombol aktivasi BKU di sini kita tekan dan kita pastikan untuk internetnya sudah terkoneksi dengan baik ya, karena kita akan sinkron ya dengan markas dan sistem server pusat dari Arkas. Nah, di sini ada konfirmasi penerimaan dana. Nah, data ini sudah tidak dapat diubah karena otomatis ya. Nah, ini ada sumber dana, tanggal dana diterima, dan juga nominal dana diterima ya sesuai dengan yang di bawah salur ya. Ya, jadi silakan pastikan ya di rekening koran untuk nominal yang masuk ya di rekening harus sesuai dengan yang ada di Arkas. Selanjutnya tekan konfirmasi ya. Di sini aktifkan BKU ya. Silakan Bapak Ibu menekan aktifkan BKU. Ya, ini sudah aktif. Ya, selanjutnya kita mulai menginput data BKU di bulan Januari. Jadi di sini ada keterangan bahwa sekolah harus melaporkan minimal 50% belanjanya di tahap 1 itu paling lambat 31 Juli tahun 2024. Ya, selanjutnya silakan tekan bulan Januari untuk memulai menginput BKU. Jadi langkah pertama penginputan BKU di bulan Januari, ya kita harus melihat BKU manual ya, atau bisa melihat rekening koran untuk mengetahui transaksi mana yang terlebih dahulu kita input ya. Nah, yang pasti sebelum kita belanja tunai, pasti kita akan tarik tunai dulu ya di bank. Kecuali kita melakukan belanja non tunai. Nah, silakan mengisi transaksi penarikan tunai ya. Nah, tanggal nominalnya ya, kemudian disimpan, maka akan masuk ya di BKU untuk transaksi tarik tunai. Nah, berikut contoh penginputan belanja tunai untuk pembelian token listrik ya. Jadi diisi dulu ya tanggal transaksinya. Nah, kalau di penginputan BKU Januari, misalnya dana BOS itu masuk di tanggal 19 Januari. Namun kita punya transaksi belanja sebelum tanggal 19 Januari. Maka penginputan di BKU itu menggunakan tanggal 19 Januari. Atau bisa setelah dana BOS masuk ya. Nah, untuk belanja barang, itu kita harus menginput nama toko atau badan usaha. Selanjutnya alamat dan nomor telepon. Dan juga NPWP itu jika ada ya. Nah, contoh token listriknya kita beli lewat mobile banking Bank BRI. Nah, selanjutnya setelah tekan lanjut, ada penginputan nomor nota ya. Di sini opsional, bisa dilewati ya kalau tidak ada nomor nota. Selanjutnya tanggal belanja atau tanggal nota ya. Kemudian kita pilih kegiatan ya. Contoh pembayaran daya listrik. Nah, kemudian kita isi rekening belanja seperti tagihan listrik ya.
Nah, selanjutnya pilih uraian. Nah, contoh untuk uraian belanja listrik ya, ini kita input per kWh ya. Jadi dikali dengan harga satuannya. Jadi hasilnya itu harus sesuai dengan total transaksi yang ada di nota belanja listrik. Kemudian tekan lanjut dan simpan ya jika data transaksi sudah sesuai. Nah, contoh yang kedua ini penginputan belanja tunai untuk jasa atau orang sebagai penerima pembayaran. Nah, di sini kita centang ya. Nah, nanti kita isi nama orang ya sebagai penerima pembayaran. Nah, untuk alamat, nomor HP, dan NPWP ini bisa kita lewati ya, karena ini opsional. Kemudian tekan lanjut dan isi kegiatan serta rekening belanja. Nah, contoh ini pembayaran jasa seorang tukang pangkas rumput ya. Nah, untuk pajak kita bisa hapus ya, untuk transaksi di bawah 2 juta ya. Atau bisa kita gunakan PPh 21 yang 0% ya. Kecuali untuk transaksi di atas 2 juta itu kita harus gunakan PPh 21 yang 6% ya. Kalau sudah silakan kita tekan simpan pembelanjaan BKU. Selanjutnya ini contoh penginputan transaksi non tunai ya untuk pembayaran honor pegawai sekolah ya. Jadi silakan diisi nama, untuk alamat dan nomor telepon itu bisa di skip ya, serta NPWP juga jika ada ya. Selanjutnya kita tekan lanjut dan kalau ada nomor nota diisi ya. Nah, selanjutnya tanggal pembayaran. Kemudian pilih kegiatan apa ya, kemudian kita pilih rekening belanja untuk jasa tenaga, misalnya keamanan ya. Nah, selanjutnya ini ya, kita lihat rinciannya baru tekan simpan. Oke. Nah, begitu juga selanjutnya untuk transaksi-transaksi non tunai untuk pembayaran honor pegawai ya, seperti tenaga kependidikan ya, tenaga administrasi, operator sekolah atau penjaga sekolah atau tenaga kebersihan dan lain-lain. Itu penginputannya hampir sama ya. Yang membedakan itu hanya untuk kegiatan dan rekening belanjanya saja. Ya, selanjutnya silakan menginputkan BKU sesuai dengan urutan tanggal transaksi yang ada di BKU manual Bapak Ibu. Dan jangan lupa ya untuk memperhatikan rekening koran. Jika ada mungkin tarik tunai atau setor tunai ya, serta mungkin ada transfer non tunai ya. Nah, silakan diinputkan. Nah, kalau semua transaksi di bulan Januari ya itu sudah diinputkan. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu sebelum tutup BKU bisa cetak atau simpan BKU terlebih dahulu ya. Nah, itu ada di tombol cetak. Kemudian silakan bisa tutup BKU dan pastikan untuk semua data transaksi sudah benar ya penginputannya, karena ini akan dikirimkan atau disinkronkan ke markas dinas. Nah, untuk bunga bank dan pajak bunga ini dinolkan saja ya. Kemudian tekan simpan dan tutup BKU. Nah, kita tunggu ya, pastikan terkoneksi dengan internet ya untuk proses penutupan BKU. Nah, di sini kita tekan lagi cek status terbaru ya. Nah, kita tunggu. Nah, BKU bulan ini sudah ditutup. Nah, progresnya sudah selesai, sudah berwarna hijau ya untuk BKU Januari. Nah, ini sudah terbuka untuk BKU bulan Februari. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu menginputkan semua transaksi yang ada di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni sesuai dengan BKU manual yang ada. Untuk caranya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, ini contoh terakhir yaitu penginputan untuk belanja barang non tunai ya. Seperti barang habis pakai yaitu ATK, atau barang modal aset seperti buku-buku, aset barang modal ya seperti komputer atau
mebeler dan lain-lain itu yang dibelanjakan dari Sipla ya. Nah, ya silakan diinputkan mulai dari tanggal transaksi, kemudian pilih jenis transaksi non tunai. Nah, centang jika belanja dari Sipla ya. Nah, untuk nama toko, alamat, nomor telepon, dan NPWP ini silakan diisi. Nah, yang wajib itu nama toko, alamat, dan nomor telepon ya. Nah, kemudian masukkan nomor nota dan tanggal nota belanja. Kemudian pilih kegiatan dan juga rekening belanjanya. Kemudian pilih semua barang ya dalam uraian nota belanja yang ada. Oke. Nah, ini saya akan contohkan untuk tutup BKU bulan Februari ya. Pastikan untuk semua transaksi di bulan BKU yang kita inputkan itu sudah benar ya. Dan jangan lupa untuk mencetak BKU setiap bulannya ya. Bisa di-print atau disimpan sebagai PDF. Oke. Oke, Bapak Ibu, jika sudah selesai penginputan BKU ya sampai pada bulan Juni ya. Nah, jadi kita sudah selesai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Jadi silakan dicek kembali ya untuk sisa dana yang tersedia ya di bagian sini ada non tunai maupun tunai. Nah, jadi itu harus sesuai dengan yang ada di rekening koran bank. Kalaupun sudah nol ya, itu lebih aman. Dan yang pasti untuk dana BOS di tahap 1 itu sudah dibelanjakan minimal 50% ya dari dana yang tersedia di tahap 1. Contoh ini ya, di sini di bagian kanan sini kita bisa melihat ini sudah 81% ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu sudah 100% itu lebih bagus lagi ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau sudah, silakan Bapak Ibu tutup BKU bulan Juni ya. Nah, kita langsung tekan tombol tutup BKU bulan Juni ya. Pastikan terkoneksi dengan internet untuk sinkron ke pusat dan markas ya. Nah, selanjutnya pastikan BKU bulan ini sudah benar ya. BKU yang sudah ditutup akan dikirim ke dinas. Silakan tekan lanjut. Nah, untuk isi bunga dan pajak bunga bank di sini kita kasih 0. Selanjutnya kita tekan simpan dan tutup BKU. Nah, ini kita tunggu, pastikan internet terkoneksi. Nah, BKU sedang ditutup ya. Nah, kalau sudah selanjutnya kita bisa tutup atau kembali ke penata usahaan ya. Nah, di sini untuk bulan Juni ini masih menutup BKU. Jadi kita langsung tekan cek status terbaru di sini. Nah, BKU bulan ini ditutup ya. Nah, silakan cetak BKU sebagai pelengkap laporan pembelanjaan ya. Silakan dicetak saja dulu ya Bapak Ibu. Iya, ya di sini bisa download dulu ke PDF atau bisa langsung print ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi ini sudah selesai ya untuk penginputan BKU di tahap yang pertama di tahun 2024, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nanti untuk Juli itu sudah masuk di tahap yang kedua. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalaupun ada sisa dana, Bapak Ibu sudah bisa menginputkan di bulan Juli ya, seperti ini. Jadi masih ada sisa anggaran di tahap 1, ini masih ada dana tunai sekitaran 20-an juta ya. Jadi silakan diinputkan di BKU bulan Juli ya, seperti itu. Oke? Ya. Demikian ya untuk tutorial dari saya tentang cara membuat BKU tahap pertama di tahun 2024 menggunakan aplikasi Arkas versi 4.2.1. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan kalian yang lain. Terima kasih.